Dul, ini kan Dul Kibin ini ya. Dul Kibin ini saya kasih tahu ya, ente jangan terlalu ngadal. Karena apa? Karena sekarang ini orang-orang yang sangat keras melawan klan Baklawi ini. Coba ente lihat itu di komal-komal TikTok dan di YouTube. Ente lihat akhir-akhir ini banyak para mukibin itu sudah sadar. Dan paling lantang melawan klan Baklawi akhir-akhir ini adalah para kibin-kibin yang sudah sadar. Saya yakin ente kalau nanti sudah sadar ente akan jadi orang yang paling lantang melawan klan Baklawi. Kamu itu kan maunya membela para habaib itu karena kalian meyakini bahwa Habib itu keturunan Rasulullah. Ente itu masih ada doktrin di otaknya kalau Habib itu adalah keturunan Rasulullah. Para kiai-kiai ini sudah mulai sadar satu persatu. Ya, sudah sadar akan kesesatan klan Baklawi. Sudah sadar akan pengakuan klan Baklawi ini tidak terbukti. Dan yang terbaru sekarang ini ilmuwan tes DNA, ilmuwan pakar DNA sudah membicarakan tentang DNA klan Baklawi yang ada di Hadramut, yang ada di Indonesia. Sekarang ini jadi perbincangan, Bin, bahwa rata-rata klan Baklawi yang sudah melakukan tes DNA itu hasilnya G. Tidak ada darah Arabnya. Ya. Yang jelas itu darah Yahudi. Nah, di video kali ini saya akan tampilkan tiga video ya. Dan kalau kita putar semuanya, ini paling tidak ya total 8 menit lah. Ente dengarkan ya, Bin ya. Ini orang bukan sembarang orang. Kalau kita ini kan YouTuber ya. Dan mendukung kajian. YouTuber yang mendukung kajian Kiai Imad. Nah, ini yang akan saya putarkan ini adalah kiai-kiai sepuh. Saya tahu betul orang-orang ini. Di antaranya kedua orang ini saya tahu betul. Dan salah satunya adalah guru saya sendiri. Dan saya tahu kealiman beliau. Saya tahu jalur nasab beliau. Saya tahu bahwa beliau itu kakeknya adalah gurunya guru pesantren-pesantren di Nusantara ini. Di Jawa Timur pada khususnya. Ya. Karena beliau merupakan masih cicit dari pengasuh pondok pesantren Panji di Sidoarjo. Ya. Syekhuna Khalil mondok di situ. Ki Hasyim Asy'ari mondok di situ. Dan ini cicitnya. Ini cicitnya Kibin. Dan kita akan putarkan terlebih dahulu pemaparan Kiai Haji Manarul Hidayat. Dan saya tahu betul karena Kiai Manarul Hidayat ini dulu di masa saya di pesantren itu hampir tiap tahun dihadirkan ke pondok pesantren untuk menjadi pembicara. Dan saya tahu betul bahwa Kiai Manarul Hidayah ini betul-betul orang NU tulen. NU tulen. Tidak pernah sedikit pun ada indikasi tergabung dengan selain NU. Oke, dengarkan ya, ini ya. Saya dapat wasiat dari guru. Setelah saya terjun di masyarakat, saya dipanggil. Kemudian guru saya mengatakan, saya panggil akan bahas Babul Habib. Wasiatnya kepada saya yang pertama, kita orang NU wajib percaya ada dzurriyyah Rasul. Saya dzurriyyah Rasul ya. Dzurriyyah Rasul, bukan Habib. Bukan. Ya. Wajib percaya bahwa ada dzurriyyah Rasul. Tidak ngomong Habib, tidak ngomong Bang. Iya. Yang kedua, ikuti kalau kelakuannya, akhlaknya sama dengan Rasulullah. Yang ketiga, kalau tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah, cara bergaul Rasulullah, kalau berani tempeleng. Tempeleng, Bin. Kalau nggak berani cukup nasihatin. Dan yang ketiga, tinggalkan, jangan dimuliakan. Itulah prinsip hidup saya sampai hari ini. Wasiat dari guru tentang Subhanallah. Kayak Iya, gimana? dalam perkembangan sekarang ini berjalan, tesis boleh berbeda. Tapi ada ilmu yang tidak bisa dinafikan, yaitu tes DNA. Ya, tes DNA. Dengan tes DNA itu adalah merupakan paten bahwa ini dzurriyyah Rasul apa bukan. Ya.
Oleh itu saya sarankan kepada siapapun, kenapa sekarang ini kok masalah Mbak Alwi diangkat? Karena dulu Habib-Habib dulu waktu guru-guru saya ya sama dengan kita, saling menghormati, tidak mengkafir-kafirkan. Jadi kalau sekarang kiai-kiai Nusantara berontak, bukan salah kami, tapi mereka yang pertama. Masa katanya gurunya bisa nyetop api neraka, bisa nyetop matahari, bisa nurunkan emas dari langit. Allah. Ya Allah, grup dia biar goblok lebih mulia daripada Kiai Indonesia 70. Masya Allah. Ya Nah Allah. kalau kita sebagai orang NU tidak bergerak, dosa di hadapan Allah. Jane sing sifat Habib itu Kanjeng Nabi. Kewanen itu Habib Pak Alwi minta dipanggil Habib itu kewanen itu, keduren. Niku. Mulane nek kepleset do bingung ngoten. Karena pangkatnya terlalu keduren, Habib itu dhuwur niku lho. Habib niku pangkatnya dhuwur. Ana manusa biasa kok pengen dijeluk Habib lho nggih. Kewanen, saestu niku. Nek kepleset loro-loro tenan. Ana sing nyanyi sithik nonton nggih kemrungsung karena wis kadung dhuwur mengandikannya itu. Mengimajinasikan dirinya terlalu tinggi. Jenengan kok nek susah, Nabi susah. Ana wong ngaku Habib, tanggane susah, melok susah mboten? Malah nambah susah apa? Nabi saya repot. Wong pengen disebut Habib, ana wong susah malah ditambah-tambahi susah. Dawil. Nah, seperti itu ya. Itu kan sudah lebih jelas lagi, Delvin. Sudah lebih jelas lagi bahwa Habib itu bukan hanya sekedar memalsukan nasab. Tetapi dari segi panggilan saja itu sudah su'ul adab itu sama Rasulullah. Wong orang biasa kok mau dipanggil seorang yang sangat dicintai. Yang patut dan layak dipanggil Habib itu adalah Rasulullah. Ini Habib Ba'alawi ini terlalu tinggi ekspektasinya. Jadi maunya dia itu diakui sebagai orang yang sangat dicintai dengan segala privilege-nya. Klan Ba'alawi itu dari segi darah saja sudah nggak jelas itu. Apalagi ilmunya nggak jelas. Kelakuan-kelakuannya nggak jelas. Wong pongkolnya saja ini sangat bermasalah seperti Faqih Muqaddam itu. Faqih Muqaddam itu sekarang banyak dipermasalahkan oleh para kiai-kiai, para ulama. Ya, terkait eksistensinya, keberadaannya, sejarahnya, apalagi ajaran-ajarannya. Itu dipermasalahkan. Itu pongkol Habib yang katanya mempunyai derajat walinya para wali. Rajanya para wali. Itu piye itu Kibin. Sadar. Dan kita akan dengarkan ya pemaparan Romo Kiai Haji Abdul Salam Mujib Abbas selaku cicit Syekhana Khazin Khairuddin, ya, salah satu pengasuh pondok pesantren Panji Buduran Sidoarjo. Kita saksikan ya, dengarkan ya ya. Ini kiai bukan kiai sembarang. Tetapi beliau ini sangat alim sekali. Dari sisi nasab, beliau luar biasa. Ya, dari sisi nasab beliau luar biasa. Bukan hanya dari sisi nasab darah, tetapi nasab ilmu. Leluhurnya beliau inilah gurunya guru di Nusantara. Di Jawa Timur khususnya. Dengarkan, beliau ini sangat alim. Di mana-mana kalau ada bahsul masail antar pondok pesantren, beliau ini dijadikan pemutus. Bagaimana pandangan beliau terkait Faqih Muqaddam? Kita lihat. Para hadirin, jadi ada mandatnya. Buktinya mana mandatnya Rasulullah? Ketika Gusti Kanjeng Nabi Mi'raj, berangkatnya lewat mana? Lewat Baitul Maqdis. Kenapa Baitul Maqdis? Karena disitulah pintu langit, Mahbatul Malaikah. Ya lewatnya situ, tidak lewat Jakarta, bukan lewat Hadramut. Jadi lewatnya memang. Kenapa ke sana? Karena Mahbatul Ulama, Mahbatul Malaikah, pintu langit
di sana. Babus Sama itu lurusnya dari Baitul Maqdis, makanya lewatnya ke sana. Itu. Jadi para hadirin, buktinya mana yang namanya surat mandat? Begitu diantar bersama malaikat Jibril, malaikat Mikail menuju langit yang pertama, di pintu saja itu sudah ada protokolernya. Assalamualaikum, katanya malaikat Jibril. Waalaikumsalam. Qala man hadza? Siapa ini? Qala ana Jibril. Saya Jibril. Wa man ma'ak? Qala ma'i Muhammad. Saya bersama Muhammad. Apa sudah dapat surat mandat? Awaqad ursila ilaih? Apa ada mandatnya? Lah ini protokolernya. Kalau ngomong seenaknya Mi'raj 70 kali satu hari, ya itu namanya bohong. Mohon maaf, itu bohong. Mana surat mandatnya? Malaikat Jibril saja yang pimpinan para malaikat harus melalui protokoler yang sangat ketat. Qala man hadza? Qala ana Jibril. Wa man ma'ak? Qala ma'i Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ makanya kalau ada orang yang mengatakan Mi'raj sehari 70 kali, jangankan 70 kali, satu kali saja saya minta buktinya. Kalau enggak ya saya berani mengatakan itu bohong. Nah, seperti itu ya. Jadi jelas sudah bahwa pengakuan Faqih Muqaddam yang katanya Mi'raj ke Sidratul Muntaha, entah itu berangkatnya dari mana itu, apa berangkat dari Tarim atau berangkat dari mana itu? Apa dari Indonesia? Padahal pintu langit itu Baitul Maqdis itu lurus ke pintu langit, tidak melalui jalur lain. Ini pakai Muqaddam kok melalui jalur lain, itu gimana itu? Kemudian katanya juga bahwa pakai Muqaddam itu Mi'rajnya naik kambing. Iya itu Kibin. Astagfirullahaladzim. Ayo sadar. Kita tidak membenci siapapun termasuk Habib. Kita tidak membenci, tetapi ini masalahnya ketidakbenaran. Ini masalahnya kebohongan. Masalahnya kesesatan. Jadi kita ungkap itu. Bukan kita itu benci kepada kalian Mokibin yang sejatinya adalah saudara-saudara kami. Sekalipun Kabib ya. Tapi kalau mereka betul-betul mengikuti jalur kebenaran, kita akan cintai, kita akan hormati, hargai sebagai saudara. Tetapi kalau mereka tetap maksa mengaku sebagai Habib, orang yang dicintai, mengaku darah daging Rasulullah, padahal tes DNA-nya G, fakta-fakta catatan juga hilang semua, terbakar. Itu piye itu? Kita nggak akan biarkan itu. Kita akan lihat ya, bahwa polemik nasab ini akan terus semakin membara. Dan sejalan dengan itu banyak para kibin-kibin yang sudah sadar. Satu persatu para kibin ini sudah sadar dan berbalik arah menyerang Kabib-Kabib Ba'lawi. Makanya inti kalau masih belum sadar, jangan terlalu ngadal. Ya, biasa-biasa sajalah. PWI bukan mengancam tetapi mensomasi para kabib untuk tidak melakukan ceramah-ceramah, bukan untuk perang. Kalau tujuannya untuk perang, wah, ya. Kami harus mati syahid di sini. Kami siap, takbir. Mati sangit, bukan mati syahid, mati sangit. Nanti yang akan memberikan predikat mati syahid itu mereka, para kabib-kabib Ba'lawi. Setelah kalian mati ya sudah, ditinggalkan begitu saja. Saya mantan kibin yang alhamdulillah sudah sadar melalui channel TIJ. TIJ barbar, tapi masuk akal edukasinya. Masya Allah, saudara. Masya Allah, ya kan? Saya itu bang, target saya setahun dapat setengah kibin aja bisa sadar udah. Alhamdulillah itu. Masya Allah, kibin ada yang sadar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan gitulah, kita juga mantan kibin, Bang Muhammad Ridho. Sekarang framingan PKI nggak laku lagi, kecuali kibin baru bangun. Kemudian antek Wahabi nggak laku lagi, antek Aseng nggak laku lagi. Peliharaan oligarki,
Bayaran oligarpu nggak laku lagi. Apapun framingan mereka nggak laku lagi. Nah, netizen udah tahu itu. Namanya juga boroknya udah bocor ke publik gitu. Kemarin masih bisa ditutup-tutupi. Itu yang gua pelajari selama ini tentang kalian. Siapa sebenarnya kalian? Bagaimana kalian bermain gitu? Udah paham TJ, udah di luar kepala karakter kalian. Licik, saudara. Adu domba sana, adu domba sini. Nanti kalau dipukuli, dia udah memukuli cucu Nabi. Nanti kualat, nanti datang bencana ke tempat ente. Sekarang udah nggak laku itu, udah nggak laku. Bang TJ, Pak Rizik nuduh Kiai Imad belajar di kandang kebo. Ya dia kebonya, Imam Kerbo namanya. Tapi dia katanya dia belajar di sekolah Katolik. Nggak bahaya tah. Makanya gua heran, cucu Nabi kok di sekolah kan sekolah Katolik gitu. Cucu Nabi bukan, Islam bukan, Kristen juga bukan. Kibin akut gue bang. Tapi udah insaf ya. Bagus, alhamdulillah. Udah mualaf ya. Saya pernah jadi kibin waktu ada acara 212, tapi alhamdulillah sekarang dan udah sadar dan tidak percaya lagi dengan ngibul-ngibul komplotan Dobolowi yang berkedok Habib. Kedok Habib bukan, kedok cucu Nabi. Nah, kalau Habib nggak apa-apa. Kalau bagi mereka Habaib itu adalah cucu Nabi. Bagi kita bukan, cucu Ubaidillah itu, Ba'alwi gitu Habib. TJ sok sakti, memang saya sakti. Ras terkuat di bumi yang bernama Ba'alwi, saya bahas tiap malam. Itu namanya kesaktian. Kenapa? Tanpa ada takut kualat, tanpa takut nggak dapat syafaat, tanpa takut nggak dapat nanti nggak ada pertolongan di alam barzakh. Al-Imam Faqihil Muqaddam akan mengusir malaikat gitu. Kalau di ajaran kita nggak ada seperti itu. Nah, makanya saya nggak takut. Tuh, kalau senyum Bahar langsung. Kak Lunnya kemari. Habib Bahar itu bagaimana ya? Habib Bahar itu orangnya baik, setia. Kalau Bahar khusus senyum. Senyumnya aja kayak orang licik gitu. Kayak orang menyimpan dendam. Tae. Ngaku orang perang, ngaku cucu Nabi. Alah. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya para kibin ya. Sekali lagi kita ini tujuannya untuk menyadarkan kalian Kiai Imad itu mengkaji nasab klan Ba'lawi itu bukan karena sentimen, karena nggak ada kerjaan, tidak. Karena memang ada indikasi terkait pengakuan-pengakuan mereka itu ada banyak pertanyaan-pertanyaan, ada banyak sesuatu yang janggal. Sehingga wajarlah ketika para kiai, para ulama sekarang ini mengkaji nasab mereka, dan kenyataannya bahwa klan Ba'lawi itu bukan cucu Nabi, tetapi justru cucu Yahudi itu. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.